Oke. Nah, menunjukkan secara singkat tadi bisa menggunakan penelitian pendahulunya. Jadi bagaimana penelitian ini berbeda dengan apa yang sudah diteliti dulunya. Jadi harus memang banyak artikel yang kalian baca, karena nanti biasanya ketika kalian sudah pede banget gitu ya, Bu, ini saya peneliti yang ini itu belum pernah loh, Bu, ada peneliti yang bahas tentang ini untuk objek ini ya, ternyata dosen penguji ada yang nemuin tuh artikel, siapa bilang saya nemu nih, udah ada yang pernah bahas. Nah, jadi tidak bisa kalian hanya membaca 1-2 artikel, kumpulkan artikel-artikel tentang bidang penelitian kalian, sehingga kalian bisa menemukan, oh ternyata memang belum pernah nih ada yang membahas seperti ini. Oke, nah udah, jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi memang ini terkait dengan latar belakang. Sebenarnya saya ingin menyampaikan banyak ya, tapi karena saya sesuaikan dengan tugas akhir dari mata kuliah ini nanti adalah output dari UAS, pengganti UAS itu adalah membuat bab 1 ya, dari halaman judul sampai bab 1, maka saya ini menitik beratkan di latar belakangnya saja. Oke, mungkin sampai sini mau ada yang ditanyakan terkait dengan materi saya? Ada? Ada, Bu. Ya, silahkan Ritma. Ya, kalau untuk pengajuan 3 judul tadi, Bu, apakah harus sama bidang kajiannya, Bu? Dari yang judul pertama hingga yang judul ketiga yang diajukan, Bu? Gimana? Sorry. Sini jangan terus. Iya, untuk pengajuan 3 judul tadi, apakah harus sama bidang kajiannya, Bu? Dari judul pertama hingga ketiga. Oke, tadi saya sudah jelaskan ya bahwa ketika mengajukan 3 judul itu baiknya tiga-tiganya itu beda bidang kajian ya. Tetapi kenapa saya sarankan beda bidang kajian? Karena kalau beda bidang kajian berarti beda dosen pembimbingnya ya, arah dosen pembimbingnya beda. Karena tujuan dari Anda semua diminta untuk menyerahkan 3 judul itu adalah supaya ketika judul 1 itu anak bimbingnya sudah penuh, berarti saya bisa mengarahkan ke pembimbing lain yang itu lebih longgar ya, mungkin di judul kedua. Nah, tapi tadi saya sudah menyampaikan juga ada case yang mahasiswa itu benar-benar mentok saya ajak Zoom, saya ajak diskusi, dia sudah nggak menemukan judul lain kecuali satu bidang. Ya itu silahkan, nggak masalah. Daripada kalian nggak segera skripsi ya kan. Jadi nanti 3 judul itu dengan bidang yang sama, tetapi judulnya bisa dibedakan, misalnya dari metodenya berbeda, atau dari objek kajiannya berbeda, atau dari tujuannya berbeda. Misalnya ya, tadi saya contohkan pengendalian inventory untuk mengurangi jumlah pembelian bahan baku, misalnya, atau yang satunya pengendalian inventory untuk mengurangi biaya persewaan gudang misalnya, atau apalah. Jadi tujuannya itu beda. Jadi boleh bidangnya sama, pengendalian inventory. Gitu ya Ritma. Baik, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait materi saya? Ini penting sekali loh ya. Bu Anita, Assalamualaikum. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih sekali Bu penjelasannya ini tadi nih, dari mengikuti kuliah Ibu ini saya muncul ide nih Bu. Wah, alhamdulillah ya jadi muncul. Jadi gimana itu? Misalnya saya kan lokasinya di remote site ini Bu, di lokasi yang sangat jauh masalahnya itu. Nah terus misalnya untuk ganti tabung pemadam itu datengin bubuk itu harus dikirim jauh sekali, itu juga memerlukan waktu. Nah terus saya itu kepikiran kok pengen mengembangin produk produk bubuk kimia, bubuk pengganti pemadam itu loh, tabung pemadam itu di dalamnya kan ada bubuk kimianya ya. Nah itu mau saya ganti dengan misalnya dengan bubuk lain misalnya gitu, itu bisa diteliti nggak ya Bu ya? Oke, jadi
begini, kalau untuk bidang teknik industri itu selama masih ada kaitannya dengan applied ya. Maksudnya applied itu bukan sains sekali ya. Sains itu kan ilmunya jelas ya Pak. Sains itu kan ada matematika, fisika, kimia, biologi, itu kan sains murni. Itu mainnya skala lab ya, uji bahan, uji material, uji kekuatan dan sebagainya. Nah, kalau yang tadi di idenya Pak Said itu masih berkutat dengan menemukan bahan bakunya atau menemukan cairan atau serbuknya perpaduan apa dengan apa, itu saya rasa sih itu masih sains ya Pak ya. Jadi ya masih sains. Jadi itu belum bisa kalau kita bawa ke teknik industri. Tapi kalau itu ranahnya ke misalnya ke arah tadi potensi itu kan nanti sudah ada barangnya, kemudian itu akan dijual misalnya. Nah, itu lebih kepada proyeksi penjualan produk baru ini misalnya, itu boleh. Atau misalnya strategi pemasaran produk baru, yaitu seperti judul saya waktu itu adalah terkait dengan batu bata ramah lingkungan. Itu batu batanya kompositnya memang pakai limbah tebu gitu ya. Yang bikin komposit bukan saya, tapi orang sipil. Ya waktu itu mencampur bahan terus diuji dan lain sebagainya. Tapi tugas saya itu di bagian proyeksi pemasarannya. Jadi apakah produk ini akan laku, apakah produk ini nanti diterima oleh pasar, saya melakukan riset pasar, dan nanti strategi pemasarannya bagaimana untuk awal pemasaran. Nah, itu bisa. Gitu. Oh, gitu. Jadi kalau untuk yang terkait misalnya meskipun itu nanti endingnya, gambaran saya sih nanti dari ini ada produk pengganti yang saya develop sendiri di perusahaan ini, lebih mudah, lebih organik, bahannya bisa saya dapat di lokasi sini sehingga saya tidak perlu beli dry powder, bubuk kimia kering dari luar site gitu. Ya bisa sih Pak, atau kalau misalnya memang langsung mau dijadikan bentuk usaha, nanti larinya ke analisis kelayakan gitu. Oh, analisis. Kalau pengembangan produknya nggak bisa ya? Kalau pengembangan produk itu pengembangan produk sih, merancang produknya itu sendiri. ya develop produk itu ya, produk pengembangan produk ya. Kalau pengembangan produk itu bisa Pak, cuma nanti kita itu sebenarnya lebih ke desain ya Pak ya. Kalau produk kita itu lebih ke desain, jadi bukan mainnya bukan ke material. Kalau Pak saya tadi kayaknya mainnya ke material ya. Iya, material detail ini gambaran saya. Iya, Gambaran saya detail kimia. sekali. Kimia itu banyak ilmu kimianya atau Pak itu Pak? Banyak, karena mungkin gambaran saya dari kulit apa, terus mengandung apa, sehingga untuk bisa melepas oksigen api atau bagaimana lah nanti. Ya kalau itu nanti itu belum bisa Pak kalau dibawa ke ranah teknik industri. Karena kalau teknik industri nanti lebih ke applied, jadi produknya itu sudah jadi. Ada. Gitu. Sudah ada, kemudian produk ini mau diapakan. Atau kalau ke pengembangan produk itu kita mainnya ke desain. Jadi karena produk kita itu kan sebenarnya produk-produk yang berhubungan dengan alat ya Pak ya. Nah, kalau berhubungan dengan alat itu biasanya kita mainnya ke desainnya, bentuk, bukan ke jenis materialnya. Gitu. Desain produk yang sudah ada gitu ya Bu ya. Yang sudah ada dikembangkan. Kayak misalnya kemarin itu contoh yang sudah ada itu produk apa tuh Pak, bentuknya seperti forklift ya, tapi forkliftnya itu yang apa sih Pak, itu kalau forklift itu kan dia di setir ya, tapi itu ditarik pakai tangan, tapi ada rodanya, apa yang namanya Pak? Oh, pakai joystick. Iya, tapi itu ada pegangannya, jadi mirip seperti kalau kita pegangannya seperti kursi roda, tapi depannya itu seperti forklift gitu. Tapi pegangannya itu seperti pegangan kursi roda, jadi dua gitu, jadi kita narik gitu. Nah itu dia memperbaiki rancangannya, jadi yang sudah ada di pabriknya seperti itu, tapi di pabrik itu tidak dipakai alatnya. Kenapa? Karena ternyata operator merasa kesusahan pakai alat itu, ribet katanya begitu. Nah kemudian redesign, gimana alat ini itu bisa lebih simple, tapi secara fungsi itu sama begitu. Ya kurang lebih begitu. Kalau kita masuknya ke ranah
desain produk ya, pengembangan produk. Baik, terima kasih Ibu Anita. Oke, sama-sama Pak. Ada lagi mungkin yang ingin sharing? Bu Anita, mohon maaf Ya. tadi saya sempat putus di jalan. Cuma kalau mau mengajukan judul dengan tema meningkatkan PA dan MTBF pada unit grade 825 di PT ABC dengan metodenya nanti Fishbone. Terus untuk hasilnya itu nanti ada pengecekan tambahan, kemudian ada standarisasi, sama pengurangan budgetnya gitu bisa nggak Bu ya? Nah, ini nih yang perlu menjadi catatan ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak ya. Maksudnya gini, output itu pastikan outputnya itu satu ya. Maksudnya outputnya endingnya apa? Endingnya itu apa dulu? Endingnya itu PA dan MTBF pada unit tersebut PA itu itu apa sih? menjadi naik. PA ini maksudnya apa? Physical availability-nya. Jadi kemampuan unit itu bertahan selama dari servis ke servis itu. Itu angka ya? Betul Ibu, angka permainannya. Terus satunya tadi apa? MTBF itu juga sama angka. Jadi kita standarnya itu 180 jam per unit. Nah, ini kita cuma mencapai 92 jam. Jadi kita meningkatkan sampai ke 180 itu, Bu. Gitu. Terus jadi cara kamu meningkatkan nilai PA tadi ya? Betul Ibu, caranya itu ada pengecekan, kemudian ada repair spare part dengan mereduce cost juga Ibu. Nah, ya jadi gini, berarti kalau saya ngelihat case ini berarti pertama perlu dijelaskan dulu ada masalahnya. Masalahnya berarti nilai PA-nya itu rendah gitu kan ya? Betul Bu, penilaian Ya. MPA sama MTBF rendah Bu. Rendah, oke. Kategori rendah ini perlu dijelaskan ya. Maksudnya apakah ada standar yang mengatakan atau apa ya? Ya mungkin standar atau aturan yang mengatakan bahwa rendah itu adalah nilai segitu. Atau kalau tidak ada aturan berarti ada data yang menunjukkan bahwa nilai itu semakin menurun. Itu bisa ditampilkan dulu. Nah setelah itu kan pasti cari tahu dulu kan penyebabnya. Kenapa ini turun gitu kan? Betul, ada penyebabnya, terus kemudian di standarnya PA juga ada targetnya yang harus dicapai, Bu. Ya, oke. Jadi sudah ada target, sudah ada penyebab, tapi tidak boleh berhenti sampai cari penyebab toh. Harus ada strategi untuk memperbaiki. Nah, strateginya itu saya sarankan jangan banyak-banyak. Kamu menyarankan perbaikan dari satu sisi aja. Kamu mau memperbaiki dari sisi apa? Kalau saya lebih baik di penggantian spare part sih Bu, karena itu berpengaruh ke reduce cost juga soalnya. Oke, kamu berpikir pergantian spare part itu akan menjadikan solusi ya. Lah, kalau kamu sudah memutuskan solusinya mengganti spare part, itu yang kamu teliti apanya nanti? Yang kita teliti ada voltasenya unit itu berapa, tercapai enggaknya, terus dari pressure-nya tercapai enggaknya Ibu. Berarti kamu main trial and error? Seperti itu Bu, jadi nanti kalau kita merepair spare part itu dia dapat tercapai kemampuan unit itu Bu. Oke, jadi gini ya. Ini termasuk sampel yang teknis, saya bilang teknis. Jadi begini, kalau kita belajar cari solusi itu pertama ya. Awalnya itu kita tidak tahu kita mau ambil solusi yang mana, karena kita belum tahu penyebabnya kan. Nah, setelah kita tahu penyebabnya, tadi misalnya adalah penggantian spare part, berarti kenapa kamu memilih untuk mengganti spare part? Berarti ada sebab dong kenapa itu yang dipilih mengganti spare part. Kenapa? Karena spare part-nya kenapa? Sering rusak atau apa sebabnya? Kalau spare part-nya itu sering rusak, kemudian biayanya untuk pembelian yang baru itu mencapai sekitar 60 juta, sedangkan kita nanti kalau repair cuma hanya Rp5.000 Ibu. Oke, itu kamu menyarankan untuk repair? Betul, untuk repair sendiri Bu. Untuk repair sendiri. Nah, hal-hal seperti ini itu yang menurut saya yang bagus untuk diteliti itu adalah nanti lebih ke optimasi tadi loh, optimasi
apakah dia perlu repair atau beli baru lagi dengan melihat berapa kali kerusakan kayak gitu. Jadi ini kan kayak misalnya kalau kita di ekonomi teknik itu lebih ke kita mau investasi alat atau kita mau memperbaiki mesin aja gitu kan. Nah, kalau misalnya kita memperbaiki mesin, oke, lebih murah, tapi kerusakannya akan lebih sering kalau kita misalnya beli baru. Contohnya seperti itu. Nah, itu kita hitung. Nah, tapi ini akan menjadi tidak skripsi lagi kalau itu sudah pernah dihitung oleh misalnya bagian maintenance. Itu sudah di lapangan sudah, oh ini jelas ini dalam setahun ini paling ya rusak mong sekian ya tak perbaiki wae. Nek tuku kok larang bla bla. Nah, itu udah bukan skripsi lagi namanya. Jadi tema skripsi itu adalah sesuatu yang kita itu memang butuh mencari lebih lanjut tentang solusi kita itu apakah solusi yang tepat atau tidak gitu. Kalau sudah terbukti solusi itu tepat, ya ngapain kita teliti gitu loh. Jadi ini dulu sudah juga pernah ada yang seperti ini. Jadi tentang apa namanya itu bagian logistik. Saya kok lupa ya. Intinya di sistem informasi. Jadi sistem informasinya itu sudah terbukti bisa menyelesaikan masalah, tetapi dia angkat gitu. Dia angkat kemudian seakan-akan ada masalah, kemudian dia solusinya adalah diselesaikan dengan sistem informasi ini. Lah, emang sistem informasi ini udah bisa menyelesaikan, kenapa kamu angkat di dalam skripsi? Seperti itu. Jadi skripsi itu bukan menulis ulang yang terjadi di lapangan, kemudian di lapangan sendiri sudah ada solusi, kemudian kamu tulis di dalam skripsi, itu enggak. Jadi lebih kepada di lapangan itu sendiri itu belum ada solusinya, sehingga kamu teliti gitu. Gitu Vincent, nangkep nggak? Nangkep sih Bu, kemarin soalnya sih ini kemarin buat kita lomba kemarin di perusahaan, terus dapat menang lah, terus habis itu makanya mau jadikan saya skripsi, apakah bisa seperti itu sih Bu? Ya bisa kalau memang solusi itu belum ada ya di perusahaan, artinya yang tadi kamu analisis dengan repair tadi itu memang belum diuji secara berkelanjutan di perusahaan, itu hasil ujinya juga belum pernah ada, itu bisa. Tapi kalau di perusahaan sudah diuji, sudah diimplementasikan, itu tidak bisa dijadikan skripsi, walaupun itu bagian dari proyek kamu dulu. Gitu. Jadi ini memang murni kamu mencari tahu, kamu meneliti sesuatu yang belum ada jawabannya nih. Jadi nanti endingnya itu adalah hasil penelitian kamu tuh kamu rekomendasikan kepada objek kamu untuk menyelesaikan masalahnya, gitu. Oh, baik-baik Bu Anita. Gitu ya. Karena nanti pasti akan ditanya ketika sampel kondisi di perusahaan sekarang bagaimana, dulu bagaimana loh, sekarang berarti sudah solve dong, sudah terselesaikan, kenapa diangkat gitu. Terus nanti akan ditanyakan. Jadi akan menjadi menarik sekali skripsi ini sebenarnya ketika masalah itu ada dan sampai sekarang itu memang belum terselesaikan di perusahaan. Walaupun itu permasalahannya sepele, tapi kalau belum terselesaikan itu menjadi sesuatu yang bisa diangkat gitu. Paling enggak kenapa hal yang sepele di perusahaan itu enggak bisa gitu. Nah, itu bisa dijadikan skripsi juga ya. Jadi kenapa hal yang sepele saja tidak bisa diselesaikan di perusahaan X gitu. Gitu. Jadi ada lagi yang mungkin mau ditanyakan? Masih Bu Anita. Iya. Bu Anita. Ya. Saya mau tanya, kalau misalkan saya perancangan produk, Bu. Ya. Harusnya misalkan saya yang kemarin ya, untuk gimana? yang redesain kemarin kursi kantin misalkan begitu aja, Bu. Kemudian saya pendekatannya dengan QFD sama antropometri, Bu. Nah, Terus? kemudian outputnya apakah harus jadi produk kemudian diuji kenyamanan terhadap produk yang baru atau hanya gimana, Bu? Oke, kalau desain produk itu nanti itu kalau
keputusan untuk direalisasikan produknya atau enggak itu nanti biasanya ya kalau desain produk itu menunggu Semprop ya. Itu nanti diskusi Dewan Penguji itu biasanya dilihat dari apakah berat bagi mahasiswa kalau produk itu dibuat. Ya, kalau misalnya produknya itu misalnya ya contoh adalah kursi anak-anak TK yang kecil-kecil itulah misalnya. Itu mungkin kalau misalnya dibuat ya mungkin nggak mahal ya, hanya berapa gitu. Itu bisa kita minta untuk dibuat. Dan nanti anak TK itu dicoba untuk coba deh kamu duduk rasanya kayak gimana. Pas apa enggak di badan kamu, di tinggi badan kamu. Itu bisa jadi kami minta untuk dibuat. Tapi kalau kursinya itu desainnya udah yang adjustable, kemudian untuk skala kantor yang dia pakai besi, harus ada busa, kursinya tinggi sampai bahu, dengan pegangan yang dengan standar materialnya mungkin plastik yang polimer yang kuat itu nggak sampai diminta untuk ini sih untuk membuat. Paling hanya spesifikasinya aja. Dan biasanya kalau untuk perancangan produk itu nanti dikejarnya kepada kenapa Anda memilih material ini? Kenapa Anda memilih material ini? Begitu lebih ke situ. Jadi analisisnya apa? Gitu. Jadi kan sudah dapat materi pengetahuan bahan itu dipakai untuk analisis yang dalam. Gitu Sisi. Gitu ya. Kalau perancangan produk juga harus ada bill of materialnya juga ya berarti ya Bu? Perancangan bill of materials ya baiknya ada. Jadi dari mulai komponen-komponen yang dibutuhkan itu apa saja. Dan lebih bagus lagi itu kalau biasanya kalau produknya sekali lagi ya produknya itu simple satu jenis material itu nanti bisa juga kita minta untuk analisis ini HPP. Jadi kayak ini itu produk kalau dibuat itu nanti jatuhnya harga berapa sih gitu Kak. Terutama kalau dalam KFD ada customer requirements-nya adalah mempertimbangkan harga. Berarti kamu juga harus tahu dong produk ini nanti kalau dijual itu harganya berapa, ya kan? Berarti harus bisa mengkalkulasi harga HPP atau bahkan harga jualnya nanti bagaimana berdasarkan HPP. Gitu. Gitu, ada lagi? Cukup? Oke. Cukup Bu. Oke, saya rasa cukup ya. Saya mohon maaf ini tadi yang awal-awal tidak sempat terrecord ya, padahal mungkin penting sekali terkait dengan pengajuan judul tadi. Jadi intinya sekali lagi saya tidak mau ketika ada yang skripsi kemudian bingung ya. Ini saya harus bagaimana Bu? Atau mungkin sudah dapat SK. Ini saya dapat SK terus bagaimana Bu? Saya tidak mau yang seperti itu. Minimal kalau kalian tidak tahu kalian mau apa itu tanya kakak tingkat atau tanya teman yang sudah selangkah lebih di depan Anda gitu. Jangan langsung tanya kepada kaprodinya atau PA-nya atau pembimbingnya gitu. Ya, jadi tanyakan dulu ke teman kalian yang sudah satu langkah di depan Anda, ini prosedurnya bagaimana? Aku terus suruh gimana? Setelah ini aku gimana begitu. Karena pasti prosedurnya sama. Gitu ya. Jadi selamat sekali lagi selamat memikirkan judul apa yang bisa. Kemarin kita sudah belajar tentang body of knowledge-nya teknik industri ya. Saya harap bisa membedakan di mana ranah penelitiannya teknik industri dan di mana ranah penelitian yang bukan teknik industri. Jadi walaupun teknik industri itu mempelajari hampir semua, tetapi kita tidak main di sains murni, ya kita tidak main di sains murni atau kita tidak main di information system murni, tapi kita lebih bermain kepada applied. Bagaimana ketika ini nanti diaplikasikan, bagaimana ketika ini produk dijual, bagaimana potensi bahayanya sebuah sistem yang baru, bagaimana nanti kalau misalnya tadi ya misalnya kepemimpinan bertemu dengan jenis karyawan yang seperti ini, style kepemimpinan yang baik itu yang seperti apa. Nah itu yang hal-hal yang applied, jadi bukan kepada psikologis. Apakah reward and punishment itu berpengaruh, itu sudah tidak ranah kita.
Jadi lebih ke applied-nya saja, apakah nanti bagaimana pemimpin yang baik bagi karyawan ini, apakah pemimpin yang sering ngasih reward, ataukah pemimpin yang sering ngasih penghargaan, ataukah sekedar pemimpin yang ngajak makan-makan dan hanya menyapa, hai Pak, hai Bu, gitu, atau apa gitu. Jadi memang beda ranah gitu ya. Kalau teknik industri itu lebih kepada applied dan bukan sains murni, ya bukan kesehatan murni juga, tapi kesehatan yang sudah bisa dimanfaatkan untuk occupation, untuk bidang pekerjaan. Gitu. Saya rasa apa yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Jadi ini adalah pertemuan terakhir. Nanti untuk UAS ya, untuk UAS nanti silakan bisa dipikirkan. UAS saya nanti itu adalah mengumpulkan bab 1 proposal skripsi ya, beserta judulnya. Nanti saya akan lampirkan template cover, template bab 1 ya. Jadi mahasiswa tinggal menuliskan saja judulnya apa, kemudian rincian bab 1-nya bagaimana. Nanti itu yang akan menjadi nilai UAS pada mata kuliah ini. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Tetap semangat ya, karena berarti jika kalian sudah melalui mata kuliah ini, bisa dipastikan semester depan itu kalian sudah mulai skripsi, gitu ya. Jadi kalau semester depan, kok saya belum skripsi ya, itu berarti terlambat, gitu ya. Langsung semester depan siapkan judul dan masukkan ke sistem. Oke, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.